Bismillah, perkenalkan saya Jeffrey Lukman. Kami dari kelompok 7, kelas X6A Universitas Indraprasta PGRI ingin menjelaskan mengenai proyek mata kuliah pemrograman visual kami, yaitu aplikasi manajemen keuangan untuk kerja lepas. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Febrisal, Ihsan Abdul Razak, Helmi Sigit Susono, saya sendiri Jeffrey Lukman, Ihsan Kamil, Zakaria Harjana, Bagus Sadewa, dan Fahmi Akbar. Untuk proyek kami sudah kami publish di github.com/pemrograman Unindra/pemrograman visual. Jadi bagi yang menonton video ini bisa langsung mencobanya di alamat ini ya. Untuk memulainya, yang jelas kita perlu Git ya untuk nge-clone aplikasinya atau untuk mengelola versi kode dari aplikasinya ini. Yang kedua, kita memerlukan Java Development Kit untuk nge-build aplikasinya dari kode sumber menjadi file yang bisa dieksekusi ya, file jar. Yang ketiga, Apache Maven untuk mengelola dependensinya dan untuk proses build aplikasinya untuk memudahkan. Nah, yang keempat ada NetBeans. Jadi untuk mendesain tampilannya dan menulis kode aplikasi Java-nya. Kita juga bisa menulis kode aplikasinya di text editor yang lain ya, seperti VS Code atau Sublime atau yang lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah hati-hati terhadap kode yang otomatis terbentuk dari NetBeans. Jangan sampai kita ada kode yang terhapus sehingga menjadi error seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada Jasper Studio, yaitu untuk mendesain laporan yang akan digunakan pada aplikasi. Nah, kita mulai aja, kita clone dulu aplikasinya. Saya bikin foldernya dulu. Di sini kita akan clone-nya. Jadi bisa langsung lewat NetBeans-nya atau bisa juga lewat terminal, terserah nanti mau pakai yang mana. Di sini kita clone dulu ya. Saya lewat terminal dulu aja ya biar cepat. Salah mencet. Di sini kita clone dulu repo-nya. Git clone. Nah, kalau sudah di-clone, kita masuk ke foldernya. Dan kita build menggunakan Maven. Jadi nanti bisa pakai Maven bawaannya NetBeans ya, atau bisa juga kita di-install terpisah sama aja. Nah, jadi ketika kita build menggunakan Maven, maka nanti akan terbentuk file jar-nya. Nah, ini terbentuk folder target, dan di dalam target ini ada file jar-nya. Nah, sini sudah selesai. Di sini ada file finance.jar. Jadi freelancer finance ya, singkatan. Nah, ini kita bisa jalankan langsung Java minjar target ya, target freelance. Nah, jadi ketika aplikasi pertama kali dijalankan, maka dia akan otomatis dibuatkan database-nya dan dibuatkan tabel-tabelnya beserta isi data-data default-nya. Dan di sini diarahkan untuk melakukan registrasi ya untuk user yang akan login di aplikasi ini. Jadi di sini kita bisa tuliskan nama kita, nomor HP, email, terus username dan password. Nah, setelah berhasil kita akan muncul tampilan dashboard. Ada dua widget ya. Yang pertama itu grafik mengenai aktivitas keuangan, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan sisanya berapa. Dan yang kedua itu ada grafik mengenai kekayaan kita. Jadi total berapa, total utang berapa, dan selisihnya atau kekayaan bersihnya berapa. Namun ini masih kosong karena memang baru bikin ya datanya. Selanjutnya di sini menunya ada apa aja, ada data-data terdiri dari kategori keuangan, data kontak, data proyek, dan perencanaan anggaran. Selanjutnya ada data transaksi, yaitu tagihan, transaksi penerimaan, dan transaksi pengeluaran. Lalu di bagian laporan ada aktivitas laporan keuangan, ada laporan kekayaan, laporan realisasi anggaran, laporan proyek, daftar tagihan proyek, laporan transaksi penerimaan, dan laporan transaksi pengeluaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail ya sampai dengan decodingan juga. Ini saya tutup, saya lewat NetBeans aja biar enak ngeliatnya. Di sini saya clone ulang lagi ya, kayak buka NetBeans-nya.
Ini saya hapus saja ya, karena kita akan mulainya dari sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kita buka NetBeans dulu. Buka NetBeans-nya, ini saya hapus saja. Nah, ini sudah terbuka ya NetBeans-nya, masih kosongan, belum ada project-nya. Kita clone project ini. Kita clone di sini. Bisa SSH atau HTTPS, tergantung kita biasa pakai yang mana. Di sini ke tim, git clone. Nah, ini ada ininya tadi. Dan ini mau kita taruh di mana? Ini misalnya kita taruh di ini ya, di home Jeffrey Dev Unindra, kita next aja. Dan ini bisa pakai password atau bisa pakai public key ya, private atau public key. Dan ini branch-nya kita pakai branch master. Kita clone sesuai dengan ininya. Oke, sudah di clone project-nya, dan sini tampilan dari di NetBeans ya. Jadi di sini di source-nya ada beberapa modul ya. Jadi ketika aplikasi tadi dinyalakan, dia kemana, ngarahnya kemana. Di sini kalau kita lihat di konfigurasi Maven-nya, dia mengarah ke sini ya. Jadi main class-nya itu di Unindra Apps. Jadi di dalam Unindra, di sini ada file, ada class app. Di sini kita bisa lihat, di sini ketika aplikasinya dijalankan, maka dia akan memigrasi database-nya dulu tadi ya, bikin database-nya, bikin tabelnya, bikin isi datanya. Nah, terus di sini ada juga hook, ketika aplikasinya ditutup, maka dia akan otomatis nge-close koneksi ke database-nya biar koneksi database itu tidak menumpuk seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan ngecek nih datanya itu usernya sudah ada apa belum. Jadi kalau misalnya sudah ada usernya, maka dia akan diarahkan ke form login. Jadi di sini muncul ke login form, terus di set visible true ya. Jadi di sini ada modul out UI login. Nah, di sini login ya. Out UI login di sini. Ini tampilan loginnya. Ini kita biar muncul, kita ini dulu ya, kita clean and build dulu biar muncul tampilan backgroundnya. Oke, sudah. Kalau sudah itu, baru kita bisa buka menu desainnya. Nah, seperti itu. Jadi ini tampilan desainnya. Jadi ketika tombol masuknya di klik ya, dia akan muncul ke sini, ke login. Nah, ini. Jadi dia akan ngecek username-nya sama password-nya. Dia panggil ke ininya ya. Nah, terus kalau misalnya user yang belum ada, yang tadi muncul tampilan form yang tadi, maka muncul form register. Jadi sambil kita ini ya, sambil kita jalankan aplikasinya aja deh. Sini kita ulangi lagi dari mulai apa namanya? Dari mulai registrasi ya tadi ya. Saya registrasi dulu. Kok namanya dulu. Email. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau sudah apa namanya tuh, kalau sudah pernah terregistrasi, kalau misalnya dia jalankan lagi, maka dia munculnya login, bukan registrasi lagi. Oke, ini ya. Jadi munculnya menu login, dan di sini kita masukin password yang tadi, username password yang tadi kita masukin.
Nah, setelah berhasil dia muncul ke sini, ke form apa namanya, ke dashboard dulu, ke menu-menunya. Nah, di sini kita lihat dari sisi codingannya ya. Jadi ketika dari register, di form register ini, di form register ketika kita klik daftar, maka di sini diarahkan ke function register. Jadi di sini tadi mana? Sini saya tutup dulu. Nah, ini jadi ketika tombol registernya diklik, maka dia akan manggil function register. Jadi di set username-nya, password-nya, name, phone, email, username sama password. Dan di sini manggil function register. Nah, setelah register berhasil, dia muncul ini ya dialog tadi ya, message dialog, registrasi berhasil dan dimunculkan main menu yang tadi, yang ini, yang lagi tampil ini. Main menunya ditampilkan. Ya udah langsung kita form register itu ditutup. Di sini ada dispose-nya. Nah, selanjutnya di main menu ini ada apa aja? Di sini ada menu-menunya ya. Jadi di sini kita pakai tab pen ya. Di sini kita pakai tab pen biar ada tab-tabnya seperti ini. Dan untuk ininya ini pakai tombol aja sebenarnya, pakai tombol, pakai button tapi kita variasikan warnanya ya biar lebih menarik. Jadi ketika tombolnya diklik maka dia ya ini cuma membuka ininya aja, membuka menu yang dikliknya itu. Tadi, nah ini saya tutup dulu. Nah ini, jadi ketika diklik misalnya nih dibuka menu COA maka new COA list set visible through. Kalau project new project list visible through, kurang lebih seperti itu aja sebenarnya. Namun di sini yang agak cukup lumayan panjang di sini ada untuk grafiknya, kan di sini ada grafiknya. Jadi grafik ini kita nggak bisa bikin langsung dari si NetBeans-nya, tapi memang kita perlu coding secara manual ya untuk membuat grafiknya. Kita coding secara manual, kita ambil database-nya segala macam, baru ditampilkan ke sini. Dan ini juga menggunakan JDate user ya, di sini di JDate user untuk menampilkan memfilter dari dashboard-nya. Nanti kita isi aja biar ada datanya ya. Kita isi dulu biar kelihatan datanya seperti apa. Kita dari anggarannya dulu. Kita mulai dari uang kita anggarkan untuk bulan Mei ini sampai dengan bulan Mei misalnya masih ada sisa anggaplah 500.000 ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi misalnya kita targetkan untuk bulan ini masih ada saldo uang di bank, misalnya di Bank BSI sebesar misalnya ada anggaplah 15 juta ya. Nah, terus apalagi misalnya kita pengen apa ya? Misalnya di sini ini kita mau ada uang elektronik, kita masih ada saldonya juga, misalnya masih ada 300.000. Nah, terus misalnya kita punya ini ya, punya kendaraan misalnya di sini ada misalnya ada sepeda motor ya. Sepeda motor senilai misalnya 20 juta ya. Terus misalnya apalagi misalnya ada anggap aja sepeda motornya masih belum lunas ya. Di sini ada utang ini utang sepeda motor. Misalnya masih ada 12 juta lagi. Utang KPR. Sama misalnya kita ada apa lagi misalnya misalnya kita KPR juga ya. Jadi di sini kita punya rumah juga. Senilai misalnya 500 juta. Oke. Terus lewat sini ya, lewat KPR ini. Rumahnya KPR. Nah ini. Misalnya masih ada 350 juta deh. Terus anggaran pendapatannya misalnya untuk bulan ini kita pengen targetin misalnya anggaplah 15 juta juga. Atau 18 deh. 18 juta. Terus untuk beban biaya yang kita keluarkan untuk bulan ini misalnya kita mau ada biaya listriknya misalnya 500.000. Terus misalnya apalagi kita isi lagi ini ya internet deh, internet misalnya 300.000.
Terus di sini ada sewa deh, misalnya kita sewanya 3 juta deh. Oke, mungkin itu dulu. Jadi ketika datanya sudah diisi seperti ini, maka kita cek di dashboardnya di tanggal akhir bulan ya. Nah, di sini yang sudah muncul dashboard baru dari sisi budgetnya, kan di sini ada dua ya, ada anggaran sama realisasinya. Nah, kita cek lagi untuk bagian realisasinya, maka kita perlu input transaksinya. Untuk yang hutangnya ini ya lewat sini, lewat tagihan sini. Kita misalnya di sini ada tagihan listrik ya. Di sini ada PLN listriknya, atau kita bisa tambah baru, misalnya kita ada tagihan ke Bapak Budi misalnya, Bapak Budi ya. Kita bikin baru dulu, di sini Bapak Budi ya, misalnya kita untuk biaya apa nih, biaya sewa tempat tinggal, ini apa ya tadi ya, ganti deh biaya apa ya, misalnya perpuluhan kerja deh, kita beli sesuatu gitu ya, misalnya di sini 4 juta deh, jangan kebanyakan, tadi berapa tadi, oh sesuai yang tadi aja ya, kan tadi kita ininya ini nih, kita buat ini ya, internet dan komunikasi, tadi kita budgetinnya tadi berapa ya, udah kita isi aja 250.000 misalnya, kita isi. Terus lagi di sini ada apa lagi, oh ini utang ya. Terus lanjutannya penerimaan, kita nerima uang dari klien kita, misalnya PT ABC ya, ini salah satu klien kita yang minta buatkan sesuatu. Di sini kita nerimanya kemana, misalnya ke Bank BSI, namun di sini dari klien yang ini kita nerimanya misalnya 7 juta. Nah, di sini kita bisa isi juga sebenarnya proyeknya sama ini sini penerimaannya atas apa? Di sini atas pendapatan freelance tadi ya. Kita simpan, terus selanjutnya di sini kita bisa transaksi pengeluaran. Kita bisa tarik yang tadi nih, tagihan yang tadi kita bisa tarik, dan angkanya kita bisa ganti, misalnya masih baru 50.000 dulu. Di sini dia bayarnya pakai uang tunai deh, jangan uang tunai, belum ada isinya, ke BSI. Oke, terus tambah lagi misalnya sebagai Bank BSI juga untuk bayar tadi apa lagi, sewa ya, sewa misalnya 2.500.000. Oke, kita udah isi transaksinya, ada tagihan, penerimaan, pengeluaran. Penerimaan kita tambahin lagi deh tadi, sama kita bikin ini dulu ya, apa namanya, uang elektronik ya, kita ngisi saldo uang elektronik. Misalnya tadi kita isi 200 dulu, 250.000 deh. Di sini penerimaannya lainnya aja. Oke, kita lihat lagi dashboardnya, kita isi ke tanggal ini ya, tanggal ini. Jadi di sini kita lihat ada aktivitas keuangannya ini untuk dianggarkan 18 juta, tapi baru masuk senilai 7.250.000. Terus pengeluaran itu ditarget dianggarkan 3.800.000, tapi baru terrealisasi 2.750.000. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai aplikasinya, dari mulai registrasi, terus login, terus masuk ke menu-menunya. Untuk selanjutnya dari kategori keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febrisal. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kategori keuangan yang dimana terdiri dari kode, nama, subklasifikasi, klasifikasi, dan catatan. Kode ini untuk menentukan apakah dia jenis dari namanya ini atau klasifikasinya. Contoh seperti kode 1000 ini harta, kode atau kode 1 kita menyebutnya. Untuk kode 2 ini dia hutang. Untuk kode 3 ini kekayaan bersih. Untuk kode 4 ini penerimaan dengan berbagai macam seperti pendapatan freelance dan lain-lain. Untuk 5 ini pengeluaran. Dan sudah cukup. Untuk kode ini dia berinduk ke klasifikasi atau sebagai parent, kalau itu sebagai ID
Subklasifikasi bisa juga masuk sebagai parent ID di sini, seperti di database-nya. Lalu di sini kita bisa juga mengubah, misalkan di kode utang ini dana yang harus dibayarkan nih bisa diubah ini ke pihak lain, atau bisa kita ubah seperti ini ke pihak ketiga atau pihak lainnya. Bisa disimpan lalu diupdate. Sepertinya ya sudah tersimpan. Lalu ini bisa juga kita hapus, misalkan sudah kita tidak ada KPR ya, bisa dihapus. Untuk selanjutnya seperti itu, batal bisa kita cari juga atau bisa kita tambahkan juga dengan seperti berikut. Hutang, subklasifikasi ini masuk ke hutang, kodenya namanya hutang KPR seperti yang tadi ya, hutang KPR dengan catatan kewajiban, harusnya hutang kewajiban masuk hutang KPR. Bisa juga seperti ini, tergantung dari kita yang menggunakan, karena ini aplikasi free class jadi bebas untuk kitanya untuk mempermudah kita mengklasifikasinya. Disimpan, ini ada ya, hutang KPR sudah masuk. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan kekayaan ya. Laporan kekayaan itu ini bisa dipilih per tanggalnya. Kalau per tanggal sekarang tanggal 27 bisa kita buka. Nah, ini belum ada laporannya ya. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke yang lainnya. Terima kasih. Pada tampilan data kontak ini kita menggunakan sistem CRUD, ada create, write, update, dan delete ya. Kita coba tambahkan satu data, field yang kosong kita isi pada formulir kosong ini, kemudian kita simpan. Ada field yang masih kosong, kita coba fitur ubah untuk mengupdate data. Selanjutnya saya akan mengisi tabel field email karena tadi ada kekurangan. Kemudian alamat juga akan saya isi, kemudian selanjutnya akan saya simpan untuk mengupdate, dan data sudah muncul saat ini. Kemudian kita kembali dan tambah. Saya coba menambahkan data baru dengan hanya mengisi satu field saja. Kemudian saya coba fitur untuk mencari, pastikan datanya sudah tersimpan, gitu ya. Nah, selanjutnya saya coba fitur hapus, pilih data kemudian hapus. Kita akan close. Terima kasih. Ya, kita sekarang mulai dengan data proyek. Nah, data proyek kita tambahkan dahulu proyek pelanggan. Data pelanggan bisa diambil dari kontak, tadi yang diisi adalah Budi. Terus kita memberikan nama proyek dahulu, jadi di situ ada nama proyek, nomor proyeknya sudah otomatis. Kita bikin seperti pembuatan desain landing page. Kita buat contoh, deskripsinya bisa diisi sendiri, tanggal mulai, tanggal selesai. Terus kita nilai isi nominalnya, kita simpan. Kemudian sudah tampil deskripsi yang kita isikan sebelumnya. Kita bisa rubah. Kita bisa rubah, misalkan kita ngerubah tanggal ataupun nominal. Misalnya kita nombor jadi 12 juta, kita simpan. Nah, sudah berubah menjadi 12 juta. Bisa juga kita melakukan penambahan tanpa pelanggan baru, misalnya dengan klik tambah, kemudian isi nama, nomor telepon, dan email. Misalnya kita contohkan saja, kita isi dengan nama Chandra. Nah, kita isi, kemudian kita beri nama proyek. Sistemnya juga sama sebelumnya seperti tadi, jadi di sini juga bisa diisi. Bisa kita bikin desain web. Deskripsinya kita lewati saja, kita isi dengan proyek dengan harga 5 juta. Kita simpan. Nah, untuk melakukan penghapusan juga bisa melalui, kita klik aja, terus kita klik hapus. Ya, seperti itu. Oke, di sini saya Fahmi Akmar. Di sini saya akan menjelaskan bagian pada tab bagian perencanaan anggaran. Untuk perencanaan anggaran pada form
form menu ini terdapat pada tab data-data. Lalu di sini terdapat perencanaan anggaran. Setelah kita klik akan muncul daftar kontak seperti ini. Ini adalah list yang akan menampilkan perencanaan anggaran yang ada. Untuk form ini ditampilkan pada bagian budget list. Dia akan langsung memanggil Java budget list. Lalu setelah jika terdapat budget yang sudah diinput pada budget form, maka akan muncul di sebelah sini. Namun jika tidak ada, kita akan langsung bisa dapat mengklik tombol tambah. Setelah kita klik tombol tambah, dia akan mengarahkan pada form budget form Java ini. Dia akan menambahkan budget form Java ini. Pada budget form Java ini terdapat beberapa inputan. Salah satu inputannya yaitu kategori keuangan. Untuk kategori keuangan di sini jika kita pilih akan menampilkan form yang ada pada choa list. Dia akan menarik semua data-data yang ada di choa list, mengarahkan ke form yang ada choa list. Kita pilih dengan tambah, maka akan muncul di sini. Nah, lalu setelah kita isi nilai anggarannya dengan desimal yang kita coba simpan, maka akan dia mulai tersimpan dan muncul di choa list. Ini adalah contoh pada bagian perencanaan anggaran. Ya, di sini kita lihat ada 3 menu. Ada data-data, transaksi, dan laporan. Nah, di sini kita pilih menu transaksi. Ya, kita pilih tagihan, kita pilih tambah. Ya, di sini ada kontak. Bisa kita pilih kategorinya, menyesuaikan. Di sini ada datanya. Pilih salah satu saja. Untuk nilai tagihannya disesuaikan dengan tagihan tersebut. Ya, setelah itu kita klik simpan. Bisa juga kita ubah dan kita tambah lagi. Kita edit tanggal, bulan beserta tahunnya. Di sini juga ada menu hapus untuk menghapus data yang kita buat tadi. Oke, baik. Menu selanjutnya adalah menu transaksi penerimaan. Kita bisa langsung klik. Di sini akan muncul daftar transaksi penerimaan dari data-data yang sudah kita inputkan ke dalam aplikasi. Ini untuk menambahnya bisa kita klik tambah. Tanggalnya bisa kita pilih. Misalkan tanggal 16. Untuk diterimanya kita bisa pilih dari tabel kontak, misalkan Arfan Maulana. Kemudian diterimanya melalui data kategori keuangan, contohnya dompet digital. Untuk penerimaannya atas kita bisa pilih misalkan dari penghasilan utama atau pendapatan freelance. Untuk proyeknya terkait dengan misalkan instalasi mail server Zimbra. Nah, ini bisa kita tambahkan nominalnya misalkan 5 juta rupiah. Kemudian untuk catatannya ini DP pengerjaan instalasi Zimbra. Kita bisa simpan. Ini datanya sudah masuk ke dalam aplikasi. Jika ingin merubah data, bisa kita klik salah satu data yang mau dirubah. Kita bisa klik ubah. Ini contohnya saya mau bikin diterimanya dari Bank Muamalat melalui Bank BSI. Kemudian untuk nominalnya bisa saya mau tentukan misalkan 2.500.000. Kemudian bisa kita klik simpan. Nah, ini datanya juga sudah berubah dari Bank BSI, nominalnya 2.500.000.
Kemudian untuk menghapus datanya, kita bisa pilih dari salah satu data ini, kita klik hapus, kemudian akan muncul konfirmasi apakah ingin menghapus data tersebut atau tidak. Jika kita klik no, maka datanya masih akan tetap eksis dalam aplikasi. Tapi jika kita klik hapus lagi, kemudian kita pilih yes, datanya akan terhapus dari dalam aplikasi. Di sini saya akan memberikan sebuah gambaran pada fungsi menu transaksi pengeluaran dan laporan transaksi pengeluaran. Dapat kita lihat pada menu transaksi pengeluaran terdapat daftar transaksi. Kita dapat melihat daftar isi transaksi. Di sini kita dapat melihat, mengubah, menghapus, dan menambah daftar transaksi. Sebagai contoh, di sini saya mencoba untuk menambah transaksi. Setelah itu, kita dapat mengatur tanggal, nomor referensi, dibayar oleh, jenis tagihan, dibayar menggunakan apa, untuk pembayarannya apa, nilai pembayaran, jenis proyek, dan terakhir, catatan transaksi pengeluaran. Jika kita menyimpan sebuah data baru, maka data tersebut akan tersimpan dan akan muncul pada daftar transaksi pengeluaran. Semisal di sini saya menambah kontak. Kita juga dapat menambah jenis tagihan. Di sini saya akan memilih menggunakan jenis tagihan yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada menu kategori keuangan. Bisa menambah data baru juga. Dan saya memilih jenis pembayaran yang sudah ada. Lalu saya dapat menambah nilai. Di sini saya menambah nilai 1 juta. Lalu untuk jenis proyek, saya pilih umum. Dan ketika saya simpan, maka data tersebut berhasil masuk ke dalam daftar transaksi pengeluaran. Baik, saya lanjutkan kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai laporannya ya, laporan dari aktivitas keuangan. Jadi setelah dari data-data yang tadi kita input, dari data tagihan, penerimaan pengeluaran, maka nanti menghasilkan laporan aktivitas keuangan. Nah, laporan aktivitas keuangan ini isinya apa aja? Jadi di sini ketika kita buka, kita akan muncul form filternya terlebih dahulu. Selanjutnya akan membuka laporannya. Nah, laporan yang ditampilkan kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada penerimaannya dari mana aja, dan pengeluarannya dari mana aja, dan selisihnya berapa. Dan di sini nanti data yang ditampilkan angkanya menyesuaikan dengan filter yang kita pilih ya. Kalau dari sisi codingannya nggak banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari sisi codingannya, kalau kita lihat di sini, ketika kita buka laporan di sini kita dari menunya ya. Dari menunya laporannya ketika dibuka, maka dia sebenarnya tadi ya di sini hanya menampilkan formnya aja. Ya, di sini report ini ya report activity ya. Jadi buka report activity set visible true, maka di sebenarnya di sini nampilin ada sesuai dengan yang di sininya ya, sesuai dengan yang diimpornya ini report UA report activity di sini report report. Nah ini UI activity report. Nah di sini cuma nampilin filternya aja sebenarnya. Nah jadi dari filter ini ketika dia masukin tanggal berapa sampai berapa dibuka, maka di sini ketika diklik tombol buka ini, di sini akan di sini akan ngeset parameter tanggal mulai sama tanggal akhirnya, dan di sini report yang dibuka adalah report file Jaspernya ya.
file Jasper dari report activity. Jadi secara codingan di Java-nya hanya seperti ini aja. Jadi ditentuin filternya kapan sampai kapan, terus file report yang dibuka itu file yang mana. Nah, selebihnya lebih banyak di Jasper report-nya itu untuk ngedesain tampilan Jasper-nya itu, termasuk sampai query ke database-nya. Jadi kalau di Jasper-nya sebenarnya ada 2 file ya. File yang untuk file kerjanya itu JRXML gitu. Jadi file XML sebenarnya. Tapi ketika di-boot menjadi file jar, menjadi file Jasper. Kurang lebih kayak file Java di-boot menjadi file jar, tapi kalau ini file JRXML ketika di-boot menjadi file .jasper. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup kali ya untuk dari sisi laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, untuk laporan saya akan perlihatkan laporan kekayaan. Di sini misalnya tanggal 27 Mei itu dibuka, akan menampilkan nama pembuat, laporannya apa, per tanggalnya berapa. Ini dia masuk ke, kalau kalian tuh dia di ke harta, dia dari mana masuknya, totalnya berapa, kekayaan bersihnya berapa, lalu ada tempat dan tanggal, lalu nama pembuat laporan atau pemilik aplikasi pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian laporan, tepatnya pada menu laporan realisasi anggaran. Jika dilihat di sini pada form ini masih menunjukkan masih pada form main menu.java. Lalu jika kita klik di sini pada bagian menu ini kan langsung mengarah pada form realisasi budget realisasi anggaran. Kita coba klik, ini akan muncul seperti ini, di mana ini menampilkan form pada, kita lihat main menu Java dulu. Nih, dia akan langsung menampilkan report budget realisasi. Ketika kita klik, dia akan langsung ke sini, report budget realisasi. Nah, pada bagian ini, pada form report budget realisasi, di sini kita menambahkan atau membuat filter pembayaran berdasarkan tanggal dimulai dan tanggal berakhir, F-date start dan F-date end. Kita memberikan nama F-date start dan F-date end. Lalu ketika kita buka, ini akan langsung membentuk laporan dari Jasper. Dimana pada kelasnya kita buat seperti ini, open, bisa dilihat ini adalah Jasper, F-date start dan F-date end. Saya rasa untuk laporan realisasi anggaran sudah cukup sekian. Untuk selanjutnya dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Lanjut ke pelaporan proyek. Laporan proyek kita bisa melihat tanggal. Nah, ini kita udah sesuaikan, akan ada biaya proyek, nilai proyek, dan jumlahnya dari nilai proyek dan biaya proyek. Seperti itu untuk laporan proyek. Oke, selanjutnya dari menu tadi kita bisa lihat jika laporan daftar tagihannya di menu laporan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah laporan daftar tagihan yang kita buat sebelumnya. Dan masih banyak lagi laporan-laporan yang lain yang bisa kita lihat di dalam menu laporan ini. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk menu laporan, terdapat laporan transaksi penerimaan. Ini bisa kita klik. Kita bisa pilih rentan waktunya. Misalkan ini default saja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 Mei. Kemudian kita bisa klik buka. Nah, ini akan muncul daftar transaksi atau daftar laporan penerimaan yang ada di dalam bulan Mei. Jika kita lihat di menu transaksi penerimaan, nah ini datanya sudah match dengan laporan yang di-generate oleh aplikasi. Lalu pada laporan transaksi keuangan, kita dapat melihat data yang baru saja kita buat. Data yang kita masukkan tadi dengan nilai 1 juta berhasil tersimpan.